mangga apa tadi Bu? Agrigardina. Untuk mangga agrigardina, apakah upayanya harus begitu ataukah tidak? Dan juga kalau tidak ada penyemprotan dengan fungisida, apakah agrigardina bisa menjadi buah gitu. Nah terus untuk penanaman agrigardina di tanah apa saja gitu, kan di sana ada Bu ya, di tempat saya itu ada tanah yang warnanya hitam, ada juga kalau kata orang sana mah merah, iya Bu kayaknya abang kan. Nah terus ada juga tanahnya yang pecah-pecah gitu Bu. Ya itu, apakah itu bisa? Mungkin itu saja dari kami atas nama petani dari Tambak Dahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga agrigardina. Bapak tadi datanya telat ya? Telat. Jadi memang tadi itu kita pertama ada istilah juga Pak, cara tanamnya mangga itu istilahnya dari Sukadana juga, itu dari Compreng, namanya ultra high density planting. Kalau bahasanya Bali Bu, itu mangga yang ditanam dengan jarak sangat rapat. Itu. Tapi kalau Sukadana enggak begitu, UHDP ultra high density planting. Seperti itu. Jadi memang jarak tanamnya rapat, itu jarak tanam 2,5 kali 3, ada yang 2,5 kali 2,5 meter. Kenapa kok nempel kali Bu? Karena kita kepingin ke depan kebun mangga itu mangganya tidak tinggi-tinggi, tapi di setting itu tingginya sama dengan jarak tanam yang mereka bikin. Jadi tidak melebihi dari 2 meter. Jadi maunya seperti itu. Bisa nggak ya nanti tayangannya? Nanti Bapak kalau saya tunjukkan di Vietnam, waduh ngilernya nggak di sini ngiler semua nanti. Jadi memang pendek banget dan kita bisa panennya itu metik, motong, kemudian bisa berfoto-foto di situ. Malah kadang yang di YouTube itu lucu, dikerakotin di pohonnya di situ. Jadi itu sih orientasinya ke sana, sehingga nanti ke depan itu tidak hanya sebagai pekebun mangga tapi sebagai lokasi agro. Jadi seperti itu. Kemudian jarak tanam kalau agregatnya mau dibikin gede juga bisa, bikin gede juga bisa, tetapi itu tadi karena ada teknologi masuk di situ. Karena kalau mau jarak tanamnya agak dilebarkan, nanti pohonnya bisa disetting agak gede, tetapi Bapak Ibu butuh lahan yang luas. Lah di sini kan lahannya terbatas, kepinginnya punya lahan 1 hektar itu bisa panen padi, bisa panen sayur, bisa panen buah, malah kalau bisa juga bisa panen ikan, sehingga dimanfaatkan bisa maksimal dengan 3.000 meter persegi punya tanaman mangga 500 pohon loh. Cobalah. Nanti di situ pun juga tahun pertama, tahun kedua masih juga bisa panen yang lainnya. Jadi memang settingnya dibuat pendek Pak. Dan tidak semua mangga bisa dibuat pendek atau jarak tanam rapat. Biasanya adalah mangga-mangga yang ukurannya memang relatif kecil-kecil, mini-mini. Seperti itu. Sehingga kalau seperti itu ya setting mangga yang mini-mini eksotik, tidak hanya kecil tetapi mungkin warnanya jadi merah. Ada kayaknya saya malah berpikir kayaknya gedong ginju juga bisa dibuat high density planting. Tetapi kalau yang mangga cengkir itu biasanya kalau buahnya gede itu juga pohonnya relatif gede. Biasanya seperti itu. Sehingga kalau sudah seperti itu ya jangan dipaksakan untuk juga dibuat ultra high density planting, tetapi bisa sesuai dengan jarak tanam yang agak luas, tetapi nanti bawahnya masih bisa dipakai tumpang sari dengan tanaman yang lain. Nanti mungkin bisa dengan porang, nanti mungkin bisa dengan jahe, seperti itu. Nah, kemudian tanah mangga itu sebenarnya yang penting banget untuk kalau kita nanam mangga itu adalah kondisi iklim mikronya. Itu tidak hanya jenis tanahnya Pak, tetapi yang lebih menentukan adalah di sini tuh tipe iklimnya, rendah basah apa rendah kering. Karena kalau mangga
warga itu lebih suka daerah dataran rendah, iklimnya kering. Kalau dataran rendah pun iklimnya basah kayak Subang. Subang itu bukan tinggi loh, Subang itu juga 100 meter, tetapi iklimnya itu basah. Artinya banyak hujan, kadang nggak jelas antara musim kemarau dan musim penghujan. Itu nggak cocok untuk mangga, hamanya tinggi. Kemudian kalau banyak hujan, mangga kalau berbunga kena hujan gimana? Jadi ndak rontok, busuk, karena benang sarinya itu nggak bisa nempel ke putik lengket dia, sehingga nanti bunganya banyak nggak akan jadi buah. Di daerah dataran rendah kering, Kerawang, Bekasi, Indramayu sampai Cirebon yang di jalur Pantura itu iklimnya kering, sehingga jelas antara musim penghujan dan musim kemarau. Disitulah peluangnya mangga bisa yang berbunga bisa jadi buah, karena itu tadi nggak kena hujan sehingga kan aman. Seperti itu. Tetapi itu tadi pada nyemprotnya biasanya kapan? Musim hujan ya? Iya, emang iya, karena itu tadi kalau musim hujan itu bunganya itu benang sarinya jadi lengket, jadi dia nggak bisa jatuh ke putik. Dibantu dengan nyemprot itu tadi. Ke depan sebenarnya kalau Agrigardina, kalau mau pertani organik yang tidak pakai pestisida ataupun pestisida alami, peluangnya ada di Agrigardina. Karena itu tadi bunganya sepanjang tahun, tidak ada musimnya. Tapi kalau mangga-mangga yang lain masih kadang cenderung menuju ngikuti siklus ritmenya alam. Kalau ada musim kering yang agak lama, minimal 2 minggu pasti keluar bunga. Tetapi Agrigardina nggak ngerti musim, pokoknya bunga saja, bunga buat terus. Sehingga kita nanti, nah ini lagi, gimana caranya biar selalu ada buah Agrigardina tidak mengenal musim, karena kalau keluar pun musim penghujan, kena hujan juga nggak jadi. Gimana caranya nanti tidak usah disemprot tapi tetap jadi? Kita ada lagi mainan lagi. Tadi kan ngempesin biji ya. Mainan kita yang kedua agar Agrigardina selamat bunganya di musim penghujan apa? Kita kasih naungan. Coba dipayungi hiji-hiji. Enggak. Jadi itu Bapak Ibu, jadi pada ini hanya main di musim penghujan saja. Hanya musim penghujan, tidak katakanlah dinaungi terus, enggak. Jadi kita ini baru main-main saja. Jadi baru main-main saja, ada beberapa yang kita tabulampotkan, kita taruh di screen itu. Gimana nanti bunganya? Nah, nanti kalau memang itu jadi, yang dimuneng itu kita akan main di sana. Jadi yang sudah ada Agrigardinanya kan itu memanjang tuh. Jadi kami nanti punya ide begini. Bikin tiang pancang di kanan kiri jalur itu, nanti di jarak berapa juga dibikin. Nanti pada saat musim penghujan dipasang plastik, srek ke sana. Pernah ke Saudi Arabia enggak? Kalau pas umroh gitu. Jadi kalau pas pada saat itu kan payungnya buka sendiri ya. Nah, jadi siapa tahu nanti ya, namanya kita kan ingin ya, mimpi lah. Jangan bangun dulu. Jadi nanti kalau ada seperti itu pada saat musim hujan saja, nggak setiap hari musim hujan aja, itu yang jalur Agrigardina itu nanti plastiknya dipasang, digelar ya. Kalau pakai remote tik, bergerak dia. Pakai remote. Tapi kalau kita pakai remote, ya Pak kudungi jalan ke sana. Nanti kalau sudah nggak hujan ya digulung lagi. Kayak Bapak Ibu kan dulu tidak terbayang kan nanam apa itu namanya tomat di rumah plastik kan bisa. Dulu ngapain pula diplastikin gitu. Nah, kalau kepingin panen, kalau Bapak Ibu punya Agrigardina yang orang lain tidak punya, ada buahnya di situ, ya itu tadi harganya jadi tidak nalar. Itu. Jadi itu loh, itu nantilah sudah yang kelas ya nanti kebunnya dulu karena kalau misalnya Bapak Ibu katakanlah belum sampai ke tingkat
gimana caranya tidak rontok pada saat musim penghujan. Kalau kebunnya banyak, rontok kan masih ada yang tersisa toh. Pasti ada yang masih tertinggal. Kalau tertinggalnya bagus, harganya juga pasti bagus. Nah, itu yang rontoknya tadi. Kembali lagi ke tanah. Itu tadi. Yang unsur kedua selain hujan tadi ya, itu adalah tanah. Memang kalau yang di mangga ini dia tidak suka tanah yang katakanlah merah ya. Kalau tanah merah itu cenderung untuk tanaman yang durian. Bener apa bener? Benar. Rambutan. Bener apa bener? Kalau mangga itu coba Bapak lihat sentra-sentra mangga itu biasanya tanahnya cenderung hitam. Ya. Bener apa bener? Mau di jalurnya pantai ataupun mau di jalurnya sungai. Itu biasanya cenderung seperti jadi tanah gunung. Yang jalurnya sungai kan biasanya muaranya gunung ya, ada ya awalnya ya. Itu juga gitu. Jadi kecenderungan jadi tanahnya itu kayak vulkanik, biasanya hitam-hitam gitu. Di sini sama di Sumedang, Majalengka ya, jalurnya aliran vulkano. Itu juga begitu, cocok banget untuk mangga. Gitu loh. Sehingga kalau di Subang itu ya memang ada mangga, tetapi Subang yang tanah-tanahnya kecenderungan hitam, mangganya bagus-bagus ya, Pantura. Tapi kalau Subang yang sudah tanahnya merah, itu nanti bukan mangga unggulannya, tapi kadu. Durian kan nggak ada di sana, adanya kadu. Nah, kemudian rambutan, kemudian nangka, seperti itu. Sampai di sini ada kebuka Pak wawasan ya, itu ya nyadar ya Pak ya. Jadi ya itu sih tuh ada lagi